Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailiatul Fariha. Di mahir saya 120. Di sini saya akan memenuhi tugas online Pak Imamul Mutakin dengan tema faktor yang mempengaruhi penerapan metode pembelajaran PAI, prinsip, landasan, dan juga karakteristik materi PAI. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu tentang pendahuluan dan juga urgensi. Mengapa pemilihan metode itu tidak boleh sembarangan? Yang pertama, ada ketepatan metode, menentukan apakah nilai agama ini tersampaikan secara kognitif dan juga afektif. Nah, fungsi metode ini berfungsi sebagai jembatan antara kurikulum dengan jiwa peserta didik. Nah, tujuan akhirnya yaitu membentuk insan kamil yang berilmu dan juga berakhlak. Contohnya, untuk mencapai tujuan afektif, metode ceramah saja itu mungkin kurang efektif. Nah, metode yang lebih tepat adalah metode diskusi kelompok, memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi. Peserta didik ini mampu berbagi pandangan dan juga merasakan nilai-nilai agama secara langsung dalam berinteraksi sosial. Nah, ada juga metode role playing atau bermain peran. Peserta didik ini dapat mempraktikkan skenario kehidupan nyata yang melibatkan dilema moral atau etika, sehingga nilai-nilai tersebut itu lebih masuk ke dalam hati dan membentuk akhlak mereka. Nah, masuk ke faktor internal dan juga eksternal pemilihan metode. Yang sebelum masuk ke prinsip, guru harus melihat variabel umumnya. Nah, guru ini tidak boleh asal memilih cara mengajar. Mereka ini harus mempertimbangkan 4 variabel utama agar materi bisa tersampaikan dengan efektif. Nah, yang pertama adalah siswa, karakteristik peserta didik. Guru harus menyesuaikan metode dengan siapa yang mereka ajar. Fokusnya ada pada usia, tingkat kecerdasan, dan juga gaya belajar, visual, auditory, kinestetik. Nah, contohnya jika mengajar anak SD tentang tata surya, nah guru ini lebih baik menggunakan metode demonstrasi dengan alat peraga planet yang berputar. Nah, kalau dalam Islam mungkin praktek wudhu. Nah, siswa ini langsung dipraktekkan atau diajak untuk melihat tata caranya secara langsung dengan alat peraga, misalnya keran air. Nah, kita kan bisa menyontohkan secara langsung. Nah, karena anak seusia itu lebih mudah menangkap secara visual daripada hanya ceramah satu arah saja. Yang kedua yaitu guru, kompetensi pengajar. Nah, metode yang dipilih harus dikuasai oleh gurunya. Kepribadian guru yang ceria mungkin cocok dengan metode game based learning. Sementara guru yang sangat teknis mungkin lebih cocok dengan metode praktikum. Nah, contohnya seorang guru ini mahir teknologi, kompetensi teknik, mungkin memilih metode flip classroom. Nah, di mana ia mengirimkan video pembelajaran buatannya sendiri sebelum kelas dimulai, sehingga waktu di kelas bisa fokus pada diskusi. Nah, yang ketiga adalah tujuan output pembelajaran. Metode harus sinkron dengan apa yang ingin dicapai. Apakah siswa ini cukup hafal, paham konsep, atau bisa mempraktikannya. Contohnya jika tujuannya adalah agar siswa bisa praktik, maka metode ceramah di dalam kelas ini tidak akan berguna. Guru harus menggunakan metode latihan atau drill langsung di tempat wudhu, misal kalau materinya tentang tata cara berwudhu. Nah, yang keempat adalah fasilitas atau sarana prasarana. Ketersediaan alat, waktu yang tersedia, dan juga kondisi lingkungan kelas sangat menentukan apakah sebuah metode bisa dijalankan atau tidak. Nah, contohnya guru ingin menggunakan metode project based learning yang butuh akses internet dan komputer. Namun, jika sekolah ini berada di daerah terpencil tanpa listrik atau fasilitas umum, guru ini harus beradaptasi dengan menggunakan metode observasi alam di sekitar sekolah sebagai gantinya, seperti itu. Nah, ringkasnya, memilih metode mengajar itu seperti memilih pakaian, harus pas ukurannya. Siswa, terus guru,
sesuai dengan acaranya atau tujuannya, dan juga tersedianya fasilitasnya. Lanjut ke prinsip penerapan metode PAI. Yang pertama adalah prinsip efektivitas dan juga efisiensi. Nah, prinsip ini menekankan bahwa metode yang dipilih ini harus tepat sasaran dalam mencapai tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran tanpa menghamburkan waktu. Maksudnya, guru ini harus bisa memilih jalan pintas terbaik jika materi bisa dipahami dalam 30 menit dengan praktik, jangan menghabiskan 2 jam dengan teori yang membosankan. Nah, contohnya saat mengajarkan cara berwudu, alih-alih hanya membacakan urutan wudu dari buku selama 1 jam pelajaran. Nah, guru langsung mengajak siswa ke tempat wudu untuk praktik langsung atau demonstrasi. Siswa lebih cepat mengerti, efektif, dan waktu tidak terbuang untuk sekedar membayangkan gerakan. Nah, yang kedua ya ini prinsip motivasi dan juga minat. Metode yang digunakan harus bisa membangkitkan gairah atau semangat belajar siswa. Poin penting di sini adalah konsep basyiron atau memberi kabar gembira dan bukan nafiron yang membuat lari atau takut. Maksudnya, pembelajaran agama harus terasa menyenangkan dan juga penuh harapan, bukan berisi ancaman atau beban yang membuat siswa ingin menjauh dari agama. Contohnya saat mengajar tentang surga dan neraka. Daripada hanya menakut-nakuti siswa dengan siksaan neraka atau nafiron, guru ini lebih banyak menggunakan metode cerita atau kisah inspiratif tentang kasih sayang Allah dan juga kenikmatan surga bagi orang yang berbuat baik. Basyiron. Nah, hal ini membuat siswa itu termotivasi untuk beribadah karena cinta, bukan karena hanya takut semata. Oke, lanjut masih tentang prinsip penerapan metode PAI. Yang kali ini kita membahas prinsip individualitas. Prinsip ini menekankan pentingnya guru memperhatikan bahwa setiap anak ini memiliki kapasitas dan juga latar belakang yang berbeda. Landasannya adalah hadis Nabi SAW untuk berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Nah, maksudnya guru ini tidak boleh menggunakan pendekatan atau satu ukuran untuk semua. Materi yang sama mungkin perlu disampaikan dengan cara yang berbeda kepada siswa yang cepat menangkap dibandingkan siswa yang butuh waktu yang lebih lama. Contohnya dalam menghafal surat pendek, guru ini tidak mewajibkan seluruh murid ini untuk langsung menghafal 5 ayat. Tidak. Guru ini memberikan kelonggaran bagi siswa yang kemampuan memorinya terbatas untuk menyetor 2 ayat terlebih dahulu, sementara siswa yang cepat bisa langsung 5 ayat seperti itu misalnya. Nah, yang kedua ya ini prinsip aktivitas dan juga kreativitas. Metode ini harus mendorong siswa untuk terlibat secara aktif atau student center. Nah, bukan hanya menjadi pendengar yang pasif. Maksudnya siswa itu bukan hanya botol kosong yang hanya menerima kucuran informasi dari gurunya. Nah, mereka ini harus dilibatkan dalam proses menemukan pengetahuan tersebut melalui kreativitas mereka sendiri. Contohnya daripada guru ini berceramah panjang lebar tentang sejarah Nabi, nah, guru ini membagi siswa ke dalam kelompok untuk membuat peta konsep atau drama pendek mengenai peristiwa penting dalam hidup Nabi. Nah, dengan begitu siswa ini bergerak, berpikir, dan juga berkreasi. Seperti Oke, sekarang lanjut tentang landasan teologis atau religius. Nah, poin ini menegaskan bahwa metode mengajar PAI ini tidak boleh asal-asalan, melainkan harus berakar pada wahyu atau Al-Quran dan Sunnah. Contohnya pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Mengajar ini harus menggunakan 3 pendekatan: hikmah atau kebijaksanaan, mau'idhah hasanah atau nasihat baik, dan juga jidal atau diskusi debat yang santun. Nah, contohnya saat membahas isu sosial kontemporer, guru ini menggunakan metode diskusi jidal misalnya, agar siswa bertukar pikiran dengan adab yang baik, bukan sekedar mendikte. Nah, Sunnah Nabawiyah mencontoh Rasulullah SAW yang menggunakan metode perumpamaan, kisah, tanya jawab, dan demonstrasi. Contohnya, guru ini melakukan demonstrasi langsung tata cara sholat ataupun wudhu agar siswa ini bisa meniru gerakan dengan benar, seperti itu. Nah, maksud dari slide ini agar pengajaran PAI ini dilakukan secara profesional, berlandaskan agama, efisien, menyenangkan, menghargai perbedaan murid, dan juga melibatkan murid secara aktif.
Lanjut tentang landasan psikologis dan juga pedagogis. Metode harus disesuaikan dengan kondisi mental siswa dan perkembangan teori pendidikan. Nah, landasan psikologis memahami bahwa tahapan perkembangan kognitif dan emosional anak ini berbeda-beda. Contohnya, cara mengajarkan materi akidah untuk anak TK dilakukan melalui metode bernyanyi atau cerita bergambar. Nah, sedangkan untuk siswa SMA ini menggunakan metode analisis logika yang lebih mendalam. Kalau landasan pedagogis ini mengikuti teori pendidikan modern seperti konstruktivisme yang sejalan dengan konsep Islam yaitu tadabbur atau perenungan. Nah, contohnya siswa ini tidak hanya diminta menghafal ayat, tetapi diajak merenungi maknanya dan mengaitkannya dengan pengalaman hidup sehari-hari agar mereka membangun pemahamannya sendiri. Kita juga bisa mempraktekkan di kehidupan. Oke, lanjut tentang karakteristik materi PAI, akidah dan Al-Quran hadis. Nah, akidah ini sifatnya abstrak dan dogmatis, cocok dengan menggunakan metode perumpamaan atau amsal, dialog logis dan juga tadabbur alam. Nah, contohnya menggunakan perumpamaan matahari dan cahayanya untuk menjelaskan konsep keberadaan Allah yang tidak terlihat namun terasa pengaruhnya. Nah, kalau Al-Quran dan hadis ini sifatnya ini tekstual dan juga hafalan. Cocok menggunakan metode drill atau mengulang-ulang, talaki, berhadapan langsung dengan guru, atau dengan teknik mnemonik atau jembatan keledai. Contohnya, guru ini membacakan satu ayat secara berulang-ulang dan diikuti oleh siswa secara bersama-sama atau metode drill sampai siswa ini hafal dengan benar sesuai dengan tajwid. Kali ini tentang masih dengan karakteristik materi PAI, fikih, akhlak dan SKI. Fikih praktis dan juga prosedural, menggunakan simulasi dan juga praktik lapangan. Contohnya melakukan simulasi manasik haji di lapangan sekolah. Nah, kalau akhlak ini tentang perilaku dan juga rasa, menggunakan metode qudwah atau keteladanan dan pembiasaan. SKI atau sejarah ini lebih ke naratif dan edukatif, menggunakan kisah, pemutaran film dan juga peta visual. Menerapkan metode pendidikan agama Islam secara efektif. Nah, secara keseluruhan ini metode yang sukses lahir dari perpaduan landasan agama, prinsip pendidikan yang tepat, dan juga penyesuaian terhadap karakteristik materi. Ada ini. Metode adalah pelayanan bagi tujuan. Gunakan pelayanan yang paling cakap untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nah, maksud utama dari materi ini adalah bahwa metode adalah pelayanan bagi tujuan. Guru ini harus memilih metode yang paling cakap atau sesuai untuk menyampaikan pesan-pesan ketuhanan agar pesan tersebut sampai ke dalam hati dan juga pikiran siswa. Penjelasan dari saya, apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Imamul Mutakin telah memberikan materi ini untuk menambah wawasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.